Di sini pun saya melihat di jaketnya bapaknya ada Laskar Mujahidin. Di sini pun juga banyak ormas-ormas OKP yang kita bentuk sebagai bentuk kecintaan kita kepada tokoh-tokoh yang sudah diambil oleh PKI. Salah satunya adalah ormas atau OKP Front Anti Komunis. Di sini juga ada Front Anti Komunis sebagai bentuk cinta kita kepada tokoh-tokoh yang sudah diambil PKI 48. Untung dan Aidit, apapun itu, tujuan akhirnya adalah mengganti ideologi, mengganti dasar negara kita adalah Pancasila itu mau diganti. Tujuan dari 48 dan 65 itu adalah mengganti Pancasila. Maka siapapun itu, maka pesantren ini akan tampil paling depan untuk menggagalkan itu. Karena untuk menjaga Pancasila itu, kami harus kehilangan kakek-kakek kami jumlahnya 12 dan itu tokoh inti semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Rama Kiai Haji Sayyid Zuhdi Tafsir. Yang kami hormati semua yang hadir di majelis ini, bapak-bapak saking Ponorogo nggih. Surabaya. Pangapunten kula niki mboten ngertos niki Mbah Yai Judi namung dawuh sesuk ana tamu. Tadi niki SMA pundi? Kapuran Mbah. Para juara lomba se-Jawa Timur. Oh, ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sasampunipun ngunjakaken rasa syukur dumateng Allah ugi bersolawat dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3, mewakili segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati Takran Magetan menghaturkan ahlan wa sahlan bi khudurikum. Selamat datang sugeng rawuh di salah satu pusat peradaban, salah satu pusat kebudayaan, salah satu pusat peninggalan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana para masyayikhnya, para tokoh-tokohnya pada tahun 1948 terkena salah satu tragedi besar. Begitupun di era-era Orde Baru juga memiliki peran di kancah perpolitikan nasional. Ya, ini tempatnya. Yang ada di foto ini bapaknya salah satu mantan ketua MPR DPR Republik Indonesia, yang beliaunya adalah korban nomor 1 nanti kalau panjenengan bersani di Monumen Sojo. Itu nomor 1 Suhud, ya ini beliaunya. Ini bapaknya mantan ketua MPR DPR periode pinten kula kesupen, periode pinten? Pak Karis periode pinten? Tahun pinten? Orde Baru, mengenai kula matur 1948 menjadi tempat sejarah. Orde Baru juga memiliki peran di perpolitikan. Setelah eranya beliau ketua DPR Republik Indonesia juga pernah dari Takran sini. Jadi di awal mukaddimah saya mengatakan pusat peradaban, pusat keilmuan, salah satu pusat sejarah bangsa Indonesia, salah satunya ada di pesantren ini. Semua tempat-tempatnya masih terjaga. Nanti bapak-bapak, adik-adik, siswa dan mahasiswa bisa melihat langsung. Salah satunya itu ada musola kecil, itu tempat disusunnya beberapa keputusan yang notabene katanya penyusunan draft Pancasila itu digodoknya juga di musola kecil ini sebelum disampaikan oleh Presiden Soekarno di sidang BPU PKI di hadapan orang-orang Jepang dan orang-orang kita.
Itu cerita mutawatir turun-temurun kepada kita bahwasanya musola itu tempat embrio penggodokan draft-draft Pancasila yang kemudian akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno di sidang BPUPKI. Ada beberapa perumusan yang lain, salah satunya pembentukan GPII, Pelajar Islam Indonesia, pembentukan embrionya ya, bukan rapatnya, tapi konsepnya pembentukan Masyumi juga di sini, kemudian dibawa ke Jakarta untuk dimusyawarahkan di sana. Dan beberapa tempat yang lain yang panjenengan nanti bisa langsung meresani, yang bisa langsung menjadi bukti sejarah bahwasanya tempat-tempat itu sampai sekarang masih ada. Seperti kata Pak Karno, jenengan pirsa jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Lah ini masih tertata utuh tempat-tempatnya, di mana tempatnya Pak Wahid Hasyim, sinten Pak Yusuf Hasyim, ketika malamnya beliau di sini dan paginya terjadi penculikan beberapa kiai-kiai kita, juga tempatnya juga masih ada. Itu sekilas mukadimah yang saya sampaikan pada panjenengan. Yang jelas tidak adil rasanya kalau panjenengan ketemu dengan abah saya berbicara tentang PKI, mohon izin bapak-bapak, yang ada karena beliaunya sudah tua, nanti yang akan disampaikan oleh beliau tidak lebihnya hanya cerita-cerita historis. Saya sebagai anaknya kalau ketemu beliau sampai waleh Pak diceritani Pak. Diceritani mbiyen terus. Ciri nih wong sepuh niku lek cerita kan ora tau sesuk, ceritane wingi. Cah nom kok critakne wingi ini mesti tuwek. Senajan nom tapi lek ceritane napa kemarin itu pasti napa tua. Lah, tidak adil kalau teman-teman siswa mahasiswa ini kalau hanya berbicara tentang yang kemarin. Maka representatif dari yang muda, saya harus berbicara di forum yang kesempatan yang mulia ini. Selain nanti Romo Kiai Haji Sayyid Zuhdi Tafsir akan menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman beliau 1965 ketika terjadi Gestapo, beliau usianya kelas 1 MI. Jadi lamat-lamat bisa bercerita. Tapi ya itu tadi kemarin 48 beliau belum lahir. Saksi sejarah di 48 tinggal 1 sudah meninggal. Jenengan tidak sempat untuk bertemu. Kakaknya Kiai ini saya manggilnya Pak Poh Zakaria sampun sedo, jadi jenengan kesini tidak bisa ketemu. Itu yang masih langsung menyaksikan bagaimana ulama-ulama sini, pemimpin tokoh-tokoh sini diambil satu persatu oleh Partai Komunis Indonesia. Pak Zakaria, mungkin yang sepuh-sepuh sampun pirsa nggih Pak Zakaria. Banyak referensi-referensi tulisan buku yang sumbernya dari beliau. Hari Jumat jam sekian siang Pak Imam diambil, itu beliaunya masih ingat betul. Nah, yang generasi sekarang sudah habis. Sudah tidak ada yang bisa bercerita di tahun 48 secara empiris, secara langsung mengalami kejadian pada waktu itu. Kalau beliaunya Kiai Haji Zuhdi Tafsir menika kelas 1 MI ketika kelas 3 MI ketika 65. Jadi pun sakit cerita nggih. Tapi kembali lagi itu kemarin. Maka pasca 48 adik-adik dan bapak-bapak semuanya, ya pesantren ini memang benar-benar kehilangan induknya. Tapi tetap pada posisinya sebagai tempat peradaban keilmuan, ya tetap harus berjalan. Dan alhamdulillah diberikan keistiqomahan oleh Allah sampai hari ini masih bisa menggelar sekian lembaga pendidikan dan pesantrennya istiqomah sampai hari ini. Walaupun 13-12 tokoh intinya diambil di tragedi 48. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya bilang di awal, tidak adil kalau kita hanya bercerita yang kemarin. Di sini pun saya melihat di jaketnya bapaknya ada Laskar Mujahidin. Di sini pun juga banyak ormas-ormas OKP yang kita bentuk sebagai bentuk kecintaan kita kepada tokoh-tokoh yang sudah diambil oleh PKI. Salah satunya adalah
Ormas atau OKP Front Anti Komunis. Di sini juga ada Front Anti Komunis sebagai bentuk cinta kita kepada tokoh-tokoh yang sudah diambil PKI 48 dan memiliki kegiatan yang istiqomah sampai hari ini. Mulai Front Anti Komunis itu dibentuk sampai hari ini tetap ada kegiatannya. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, baik itu dalam diskusi maupun dalam seminar, 48 maupun 65, apapun bentuk ceritanya, entah itu tingkahnya Amir Syarifuddin dan Muso, kemudian Untung dan Aidit, apapun itu, tujuan akhirnya adalah mengganti ideologi, mengganti dasar negara kita adalah Pancasila itu mau diganti. Ya, saya sempat sering keplese kalau Pancasila sebagai ideologi. Karena teman-teman juga harus membaca banyak bahwasanya Pancasila bukan sebagai ideologi. Kalau ranah ide, iya. Nah, karena tujuan dari 48 dan 65 itu adalah mengganti Pancasila, maka hari ini banyak ormas, OKP ataupun personal yang ingin mengganti dasar negara kita, yaitu Pancasila. Maka apapun itu, walaupun sudah tidak berbaju partai komunis atau tidak berideologi komunis, maka siapapun itu, maka pesantren ini akan tampil paling depan untuk menggagalkan itu. Karena untuk menjaga Pancasila itu, kami harus kehilangan kakek-kakek kami, jumlahnya 12, dan itu tokoh inti semua. Maka saya sering menyampaikan, tidak hanya komunis yang harus kita waspadai hari ini, tapi apapun bentuk perkumpulan manusianya, kalau itu ingin mengganti dasar negara kita Pancasila, ya harus kita lawan habis-habisan. Karena kita harus mengorbankan 12 orang tokoh utama kita, 13 niku wonten prasastine mangke, hanya untuk mengamankan dasar negara kita Pancasila. Entah itu apapun namanya, entah berkedok kanan, berkedok kiri, kalau dasarnya tujuannya adalah untuk mengganti Pancasila, ya akan kita lawan habis-habisan. Karena sebagai bentuk cinta kita pada masyayikh dan tokoh-tokoh kita. Itu yang hari ini harus kita waspadai. Mau diganti khilafah, mau diganti sosialis, mau diganti liberal, apapun pokoknya Pancasila ingin diganti, ya harus kita lawan. Itu tidak harus jenengan ikut kami, tapi jenengan tindak ke sini, hadir di pesantren ini, salah satu bentuk setelah kejadian dan seterusnya adalah apa yang akan saya sampaikan ini. Para rawuh rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan, hari ini masif di sosial media dimanapun. Kita sudah tidak pernah membicarakan itu di kalangan pesantren sini maupun ormas-ormas yang kita bikin. PKI itu korban atau yang menjadikan korban, sudah habis, persoalan itu sudah habis kita bahas. Yang jelas argumen-argumen itu sudah dipatahkan dengan data-data. Yang jelas sekarang siapapun orang yang ingin mengganti dasar negara kita, itu yang menjadi komunis hari ini. Karena negara kita pernah diberontak komunis 2 kali, oleh DITII 1 kali, dan semuanya itu ya tujuannya hanya ingin mengganti dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi kalau ke depan ada lagi, bajunya mungkin beda, tapi tujuannya sama, ingin mengganti Pancasila, ya kita anggap itu bagian dari komunis 48 dan 65, walaupun dia tidak berideologi komunis. Jadi ini tugas-tugas panjenengan, adik-adik, siswa dan mahasiswa 10 tahun, 15 tahun ke depan adalah yang menjadi orang-orang yang duduk di tampuk pimpinan negara ini, baik dalam dari DPR ataupun sampai kepada bupati, gubernur, itu yang akan duduk di posisi-posisi itu adalah kalian. Maka kami pesan di tempat yang bersejarah ini, apapun ormasnya, apapun lembaganya, apapun orangnya, kalau tujuannya adalah mengganti dasar negara kita, harus kita lawan. Karena disinilah 12 orangnya, kalau tujuannya adalah mengganti dasar negara kita, harus kita lawan. Karena disinilah 12 orang, 13 orang
yang ada di prastasti itu menggugurkan nyawanya hanya untuk mengawal ideologi atau dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ini yang kedepannya. Kalau nanti yang ke belakangnya, yang sepuh-sepuh ini lebih kompeten untuk ngendikan karena beliau pelaku langsung. Kalau saya ya yang kejadian 65 ke sana, yang sampai hari ini kita lalui ini. Maka di sini setiap 30 September juga ada acara Hol Syuhada. Kita peringati baik itu di pesantren sini maupun di Monumen Soco yang akan panjenengan rawi setelah ini. Kita akan ada acara setiap malamnya, acara dari pesantren, paginya acara dari kabupaten. Jadi di sini getol untuk menyuarakan tentang anti apapun yang tujuannya adalah menjadikan dasar negara Pancasila ini berganti. Niku sing penting. Nanti kalau mau ada sesi tanya jawab, saya mau izin Bapak Ibu guru monggo. Kalau hanya sekedar mampir melihat-lihat, nggih monggo, nggih. Karena kembali yang saya sampaikan di awal tadi, tidak adil rasanya kalau anak-anak zaman sekarang hanya diceritakan masa lalu, tidak ada pembahasan ke depannya bagaimana. Dan banyak hari ini yang ideologinya tidak komunis, tapi ya tujuannya sama, ingin mengganti dasar negara kita. Itu harus kita lawan. Maka komunis pernah memiliki luka di negara ini, tapi menurut survei dan kebanyakan tokoh sejarah mengatakan komunis untuk sebagai partai, untuk bisa hidup lagi kemungkinannya kecil. Ahli sejarah banyak mengatakan seperti itu. Di negara-negara di seluruh dunia yang ideologinya komunis juga tidak ada yang berkembang, itu sudah tidak menjadi pembahasan kita lagi. Yang menjadi pembahasan kita adalah apapun ideologinya, lembaganya, ormasnya, kalau tujuannya satu, ingin mengganti Pancasila. Panjenengan sami pernah main ke sini, mbok yo ingat ada 12-13 nyawa yang dipertaruhkan yang untuk tetap tegaknya Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang baru di sini. Nanti kalau panjenengan lihat di Soco, 138 lebih. Soco itu ada 2 sumur. Cuma yang terselamatkan 1 sumur karena beliau ada di sana, yang ada di foto ini ada di sana. Yang sumur satunya sudah tidak diuri-uri, sudah tidak diramut karena tidak ada tokoh besarnya di situ. Nanti ada di sebelah sini, ada di Kenongomulyo. Itu ada beberapa tokoh yang dimasukkan di sumur situ. Ada di Mbatoan, banyak. Cuma yang paling kentara ya di sini, karena yang di sini adalah tokoh-tokoh sentral semua. Kalau yang di tempat yang lain apakah bukan tokoh sentral, ya paling perangkat desa tanpa menafikan kinerja beliau-beliaunya, dan kemudian banyak orang awam. Itu yang kedua. Yang terakhir yang saya sampaikan, kalau berbicara tentang komunis sedikit, terutama tahun 65, dan PKI pernah tumbang di 48, dan harus menilik kepada sejarah ke belakang. Beliau adalah, Insinyur Soekarno adalah murid dari Cokro Aminoto, semuanya sudah tahu. Insinyur Soekarno pernah punya tulisan manifesto politik di tahun 1926, yaitu tulisan beliau tentang Nasakom. Kemudian Nasakom di 1926 itu digelorakan kembali oleh beliau pada tahun 1965 setelah dia menjadi presiden seperti yang sekarang. Jadi jenengan juga harus tahu, Insinyur Soekarno dari 1945 sampai sekitar tahun 60-an, 59, beliau adalah mandataris MPR, bukan seperti presiden yang sekarang. Beliau resmi menjadi presiden seperti yang sekarang ini, itu tidak lebih dari 5 tahun atau 6 tahun, terus tragedi 30 September itu. Nah, singkatnya, beliau itu sedikit memaksakan manifesto tentang Nasakomnya itu. Padahal Nasakom yang dikonsep Pak Karno di tahun 1926
untuk presentasi bahan diskusi di Sumpah Pemuda 1928, itu konteksnya sangat berbeda sekali. 1926 atau 1928 itu masih menghadapi Belanda di era penjajahan, maka semua ideologi harus menjadi satu untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi yang komunis, yang agama, yang nasionalis harus bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi ketika sudah merdeka dan itu sudah tahun 60-an, maka Pak Karno sedikit memaksakan konsep Nasakom, ya tidak akan pernah bisa, karena sudah berdaulat menjadi sebuah negara. Nah, intinya apa? Intinya hati-hati dalam membaca, teman-teman sekalian. Anda membaca buku apapun boleh, panjenengan masih punya guru-guru, ditaskehkan ilmu itu kepada gurunya. Yang berada di pesantren, tanyakan kepada kiainya. Jangan biarkan pikiran-pikiran kita liar dari apa yang kita baca sendiri. Karena itu akan menyebabkan salah persepsi dan salah penafsiran dari sebuah apa yang dibaca. Jadi maunya Pak Karno itu bagus, cuma tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktunya. Jadi Nasakom itu sudah ada di tahun 1926, 1928, tapi konsepnya untuk memerdekakan bangsa, kemudian dipakai lagi pada posisi Orde Lama yang posisi negaranya sudah berdaulat. Ini yang saya bilang salah dalam menafsiri, salah dalam memaknai sebuah bacaan. Maka hari ini dihadapkan pada sosial media yang canggih, buku-buku digital sudah banyak. Teman-teman mahasiswa dan teman-teman siswa, saya pesan hati-hati dalam membaca. Masih ada guru-guru kalian, hasil dari bacaan kalian, jangan dibiarkan liar pada ranah ideologi atau otak kalian. Taskehkan kepada guru-guru kalian, apakah yang saya baca ini maksudnya seperti ini dan sebagainya. Karena di luar sana banyak, tidak hanya PKI tok, tidak hanya komunis saja. Tetapi teman-teman yang ingin merubah Pancasila menjadi negara khilafah, menjadi negara sekuler, menjadi negara liberal, itu banyak orang-orang di luar sana. Hati-hati, kembali lagi, hati-hati dalam membaca. Apa yang Anda baca harus banyak didiskusikan, harus banyak ditaskehkan kepada guru-guru kalian masing-masing. Itu pesan saya, karena di sini pun juga yang menculik orang-orang pesantren ini juga bukan orang lain, tapi adalah santri dari pesantren ini sendiri, karena dia salah membaca tentang konsep sosialis maupun komunis pada waktu itu. Jadi jangan dipikir yang mengambil tokoh-tokoh pesantren sini itu adalah langsung orang PKI, tapi orang PKI punya orang dalam, punya orang yang disusupkan, yang dia menjadi santri di pesantren sini. Kenapa santri bisa dicuci otaknya? Ya kembali lagi karena dia salah membaca suatu tulisan atau suatu argumen. Karena tidak dikawal oleh seorang guru, akhirnya liar cara berpikirnya, kemudian dia menentukan sikap apa yang ada di pikirannya sendiri. Berikut pun Aidit, berikut pun Amir Syarifuddin dan yang lain sebagainya. Maka kembali lagi, boleh Anda gemar membaca, silahkan Anda baca apapun yang ada di sekitar Anda, tapi tolong jangan lupa untuk sowan, untuk ditaskehkan kepada guru kalian masing-masing. Kalau tujuannya adalah mengganti dasar negara kita, ya harus kita lawan. Karena disinilah 12 orang, 13 orang yang ada di prestasi itu menggugurkan nyawanya hanya untuk mengawal ideologi atau dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ini yang kedepannya. Kalau nanti yang ke belakangnya, yang sepuh-sepuh ini lebih kompeten untuk menghentikan karena beliau pelaku langsung. Kalau saya ya yang kejadian 65 ke sana, yang sampai hari ini kita lalui ini. Maka di sini setiap 30 September juga ada acara Hol Syuhada. Kita peringati baik itu di pesantren sini maupun di Monumen Soco yang akan panjenengan rawi setelah ini. Kita akan ada acara setiap malamnya, acara dari pesantren, paginya acara dari kabupaten. Jadi di sini getol untuk menyuarakan tentang anti apapun yang tujuannya adalah menjadikan dasar negara Pancasila ini berganti. Ini yang penting. Nanti kalau mau ada sesi tanya jawab, saya mau izin Bapak Ibu guru monggo. Kalau hanya sekedar mampir melihat-lihat nggih monggo, nggih. Karena
kembali yang saya sampaikan di awal tadi, tidak adil rasanya kalau anak-anak zaman sekarang hanya diceritakan masa lalu, tidak ada pembahasan ke depannya bagaimana. Dan banyak hari ini yang ideologinya tidak komunis, tapi ya tujuannya sama, ingin mengganti dasar negara kita. Itu harus kita lawan. Maka komunis pernah memiliki luka di negara ini, tapi menurut survei dan kebanyakan tokoh sejarah mengatakan komunis untuk sebagai partai untuk bisa hidup lagi kemungkinannya kecil. Ahli sejarah banyak mengatakan seperti itu. Di negara-negara di seluruh dunia yang ideologinya komunis juga tidak ada yang berkembang. Itu sudah tidak menjadi pembahasan kita lagi. Yang menjadi pembahasan kita adalah apapun ideologinya, lembaganya, ormasnya, kalau tujuannya satu, ingin mengganti Pancasila. Panjenengan sami pernah main ke sini, mbok yo ingat ada 12-13 nyawa yang dipertaruhkan yang untuk tetap tegaknya Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang baru di sini. Nanti kalau panjenengan lihat di Soco, 138 lebih. Soco itu ada 2 sumur. Cuma yang terselamatkan 1 sumur karena beliau ada di sana, yang ada di foto ini ada di sana. Yang sumur satunya sudah tidak diuri-uri, sudah tidak diramut karena tidak ada tokoh besarnya di situ. Nanti ada di sebelah sini, ada di Kenongomulyo. Itu ada beberapa tokoh yang dimasukkan di sumur situ. Ada di Mbatoan, banyak. Cuma yang paling kentara ya di sini, karena yang di sini adalah tokoh-tokoh sentral semua. Kalau yang di tempat yang lain apakah bukan tokoh sentral? Ya paling perangkat desa, tanpa menafikan kinerja beliau-beliaunya, dan kemudian banyak orang awam. Itu yang kedua. Yang terakhir yang saya sampaikan, kalau berbicara tentang komunis sedikit, terutama tahun 65, dan PKI pernah tumbang di 48, dan harus menilik kepada sejarah ke belakang. Beliau adalah, Insinyur Soekarno adalah murid dari Cokro Aminoto, semuanya sudah tahu. Insinyur Soekarno pernah punya tulisan manifesto politik di tahun 1926, yaitu tulisan beliau tentang Nasakom. Kemudian Nasakom di 1926 itu digelorakan kembali oleh beliau pada tahun 1965 setelah dia menjadi presiden seperti yang sekarang. Jadi jenengan juga harus tahu, Insinyur Soekarno dari 1945 sampai sekitar tahun 60-an, 59, beliau adalah mandataris MPR, bukan seperti presiden yang sekarang. Beliau resmi menjadi presiden seperti yang sekarang ini, itu tidak lebih dari 5 tahun atau 6 tahun, terus tragedi 30 September itu. Nah, singkatnya, beliau itu sedikit memaksakan manifesto tentang Nasakomnya itu. Padahal Nasakom yang dikonsep Pak Karno di tahun 1926 untuk presentasi bahan diskusi di Sumpah Pemuda 1928, itu konteksnya sangat berbeda sekali. 1926 atau 1928 itu masih menghadapi Belanda di era penjajahan, maka semua ideologi harus menjadi satu untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi yang komunis, yang agama, yang nasionalis harus bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi ketika sudah merdeka dan itu sudah tahun 60-an, maka Pak Karno sedikit memaksakan konsep Nasakom, ya tidak akan pernah bisa, karena sudah berdaulat menjadi sebuah negara. Nah, intinya apa? Intinya hati-hati dalam membaca, teman-teman sekalian. Anda membaca buku apapun boleh, panjenengan masih punya guru-guru, ditaskehkan ilmu itu kepada gurunya. Yang berada di pesantren, tanyakan kepada kiainya. Jangan biarkan pikiran-pikiran kita liar dari apa yang kita baca sendiri. Karena itu akan menyebabkan salah persepsi dan salah penafsiran dari sebuah apa yang dibaca. Jadi maunya Pak Karno itu bagus, cuma tidak tepat sasaran dan tidak
tepat waktunya. Jadi Nasakom itu sudah ada di tahun 1926, 1928, tapi konsepnya untuk memerdekakan bangsa, kemudian dipakai lagi pada posisi Orde Lama yang posisi negaranya sudah berdaulat. Ini yang saya bilang salah dalam menafsiri, salah dalam memaknai sebuah bacaan. Maka hari ini dihadapkan pada sosial media yang canggih, buku-buku digital sudah banyak. Teman-teman mahasiswa dan teman-teman siswa, saya pesan hati-hati dalam membaca. Masih ada guru-guru kalian, hasil dari bacaan kalian, jangan dibiarkan liar pada ranah ideologi atau otak kalian. Taskehkan kepada guru-guru kalian, apakah yang saya baca ini maksudnya seperti ini dan sebagainya. Karena di luar sana banyak, tidak hanya PKI tok, tidak hanya komunis saja. Tetapi teman-teman yang ingin merubah Pancasila menjadi negara khilafah, menjadi negara sekuler, menjadi negara liberal, itu banyak orang-orang di luar sana. Hati-hati, kembali lagi, hati-hati dalam membaca. Apa yang Anda baca harus banyak didiskusikan, harus banyak ditaskehkan kepada guru-guru kalian masing-masing. Itu pesan saya, karena di sini pun juga yang menculik orang-orang pesantren ini juga bukan orang lain, tapi adalah santri dari pesantren ini sendiri, karena dia salah membaca tentang konsep sosialis maupun komunis pada waktu itu. Jadi jangan dipikir yang mengambil tokoh-tokoh pesantren sini itu adalah langsung orang PKI, tapi orang PKI punya orang dalam, punya orang yang disusupkan, yang dia menjadi santri di pesantren sini. Kenapa santri bisa dicuci otaknya? Ya kembali lagi karena dia salah membaca suatu tulisan atau suatu argumen. Karena tidak dikawal oleh seorang guru, akhirnya liar cara berpikirnya, kemudian dia menentukan sikap apa yang ada di pikirannya sendiri. Berikut pun Aidit, berikut pun Amir Syarifuddin dan yang lain sebagainya. Maka kembali lagi, boleh Anda gemar membaca, silakan Anda baca apapun yang ada di sekitar Anda, tapi tolong jangan lupa untuk sowan, untuk ditaskehkan kepada guru kalian masing-masing. Sekiranya itu apa yang saya sampaikan. Kalau nanti ada tanya jawab atau tidak, langsung tindak ke Monumen Socao, kami persilahkan. Selebihnya dalam konteks nostalgia sejarah, nostalgia historis, beliaunya lebih kompeten daripada saya karena beliau pelaku dan lebih senior, lebih sepuh daripada saya yang ada di pesantren ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.